سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ta'zim, ikraman, penghormatan kita bersama kepada guru kita Abu Imam Syekh, juga kepada para alim ulama yang lain, juga kepada PKM remaja masjid, hamba-hamba Allah yang akan berdoa untuk membuat masjidnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah di dalamnya, juga kepada seluruh kaum muslimin hamba Allah yang akan berhadir. Maksud dan tujuan untuk sama-sama melakukan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika truk siro sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gedang cukup trik di hadapan rumah Nabi setiap subuh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekalar orang tersebut dan kebiasaannya. Lalu bertanya oleh Rasulullah, bahkan sampai-sampai nedang hinan ngepreh lebih daripada rumah hanya untuk kekalar wajahnya. Dijawab oleh siro sahabat tersebut yang sangat lugu, ya Rasulullah, penutuan keringat ketika datangnya hari kiamat, di mana Ron sebagai seorang rasul akan berada di tempat di surga yang paling tinggi bersama para nabi-nabi yang lain. Adapun lentuan dengan maksiat lentuannya, sekalipun lentuan sehingga belum kamu surga, tentunya hansapan. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anta ma'man ahbabtahu. Kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat lebih benar, karena sesungguhnya dronyo sirroh hamba Allah akan bersama orang yang kata cintai. Maka aku yang dimuliakan oleh Allah, katanya orang Aceh melakukan peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas pada bulan Rabiul Awal saja, tetapi bulan seterusnya. Bahkan para alim ulama melakukannya setiap Senin, di setiap minggu, di setiap bulan sepanjang tahun. Tidak lain tujuan dan maksud kedanyo adalah untuk menampakkan kecintaan kedanyo kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan yang disampaikan oleh baginda juga akan kedanyo rumpuk, yaitu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh kedanyo orang Aceh tentang peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sela-sela perbuatan tersebut, nah, salah satu firman Allah yang diturunkan, tepatnya surat Al-Hasyr, yang di dalamnya berisi tentang pengusiran Bani Nadir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kota Madinah, di mana pengusiran Bani Nadir tersebut, suku Yahudinya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dikarenakan beberapa kebiasaan daripada suku Yahudi tersebut yang dilakukan di Madinah, yang insya Allah akan menjadi topik pembicaraan kita di bawah. Yang pertama sekali, Mu'arrikhin sejarawan berkata bahwa salah satu sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir Bani Nadir daripada Madinah adalah dikarenakan Bani Nadirnya, suku Yahudinya, menghidupkan riba yang merajalela di dalam pasar-pasar Madinah. Sebuah pasar di Madinah yang bernama An-Nabi dikelola mayoritas oleh orang Yahudi, hinan dihidupkan berbagai praktek riba. Roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membuat pasar tandingan Subul Ansar. Di dalamnya diharamkan riba. Seluruh orang muslimin dan muslimat dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan perdagangan di pasar Subul Ansar dengan tujuan adalah agar perbuatan riba yang dikembangkan oleh orang Yahudi berkelanjutan. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa perbuatan riba tersebut merupakan salah satu dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takutilah Allah dan tinggalkanlah harta
yang tersisa daripada riba jika kalian itu benar-benar beriman. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketiga riba disebutkan di dalam Al-Qur'an, sama dengan ribanya merupakan salah satu isu besar yang ingin dihapuskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah, beliau bersabda bahwa sesungguhnya tingkatan dosa riba 70 heboh tingkat. Tingkatan yang terendah daripada dosa riba bagaikan saudara urang yang berzina dengan urang sikunya. 1 dirham harta riba yang ditanya pajuk lagi dan zina lebih kan oleh Allah yang ditanya dibangkitkan di padang mahsyar. Ditanya butuh kepada kesadaran, ditanya butuh kepada perlindungan, ditanya sedang mencari-cari tempat keselamatan. Bayangkan tengku yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya bahwa tersebut ditanya lagi urang mampu hanjit tajak secara lurus, kenapa? Disebabkan dosa riba yang ditanya pajuk. Na'udzubillah. Tetapi tentu yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan riba tersebut yang hakikatnya dikembangkan oleh orang Yahudi menyebabkan jino kam merajalela, menyebabkan kakalam yang praktek riba tersebut di bank-bank konvensional, bank-bank yang menerapkan praktek riba, menyajino katruk di dalam kampung-kampung kita, berkedok koperasi simpan pinjam berbunga, truk rata-rata kios, truk rata-rata kide urung mekat, truk rata urung inan kuha balen, yang memang hana ekonomi, hana mapan secara finansial, itu tambah bohong. Uangnya ibu tambah 3 juta, wajib bayar akhir bulan 2 juta. Lebuan merokok secara langsung dengan salah sirah hamba Allah menunggak Tuhan 2 juta sikimah sampai wajib bayar 2 juta rupiah. Keprah keringat demi kebayar bunga daripada tersebut. Aku yang dimuliakan oleh Allah, karena demikian, karena riba merupakan salah satu isu besar, dosa besar di dalam Al-Quran, maka ketanyo yang sedang bekerja di tempat-tempat praktek riba tersebut, atau anak ketanyo di rumah, anak agam ataupun anak darah ketanyo yang Allah ataupun tiap-tiap orang itu biar kata kita yang tawarkan pinjaman berbunga, itu adalah pelaku riba yang laknat Allah atasnya. Maka baik sampai anak ketanyo darah kapah ketanyo menjadi orang yang melakukan dosa besar riba yang terdepu di hadapan mata ketanyo. Mari ketanyo larang bersama. Menciptakan kanun-kanun kampung menyebabkannya kayak pegot spanduk di gapura kampung. Tidak boleh desa ini dimasuki oleh rentenir, lintah darat, koperasi ataupun apa namanya saja yang sifatnya pinjam simpan pinjam berbunga. Yang harus kita lakukan karena apa? Itu adalah dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kebiasaan daripada Bani Nadir suku Yahudi tersebut yang dilakukan di Madinah, yang berujung kepada usai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kota Madinah, dikarenakan Bani Nadir tersebut menghidupkan perjudian secara terang-terangan. Terang-terangan dihidupkan perjudian dengan bermacam ragam rupanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesudah pelarangannya judi, Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan perjudian. Maka para sahabat meninggalkan perjudian. Jika oleh Bani Nadir suku Yahudi tersebut, mengamuklah awalnya, ibu sahau seluruh Bani Nadir sukunya, lalu diumumkan permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah memerintahkan para sahabatnya untuk menjauhi daripada perjudian tersebut. Aku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menyeluruh seluruh Indonesia, tidak tertinggal Nanggro yang di dalamnya diterapkan syariat Allah, syariat Islam, yaitu Nanggro Ketanyo Aceh, termasuk di tempat Ketanyo di Aceh Utara. Perjudian tersebut mudah dilakukan, menyebabkan orang yang judi payah lautun 2-3 duit karena leh baca bertubuh, karena leh harta benda saja karena kabeh di dalam lapak perjudian. Menyajino bahwa warung kopi bahkan di rumah sendiri dengan bantuan internet, online, HP Android, perjudian itu mudah dimainkan. Hakikatnya perjudian tersebut adalah salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran secara tegas, juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian besar katanya matena main judi bak ide-ide ini ada pun tak kalau anak-anak remaja katanya bahkan ke remaja tahun 2000 juga remaja tahun 70 tetap main judi merajalela di hadapan katanya kadang ada cinta karena bahkan kanun kampung golongan karena bahkan aturan desa golongan padahal hakikatnya itu adalah sebuah maksiat yang dilakukan terang-terangan baik syik domino dan sebagainya. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah hatta yarawal munkara baina dhahranayhim wa hum qadirun 'ala an yunkiru fala yunkiru fa idza fa'alu dzalika 'adaballahu al-'ammah wal khassah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan Allah itu tidak akan mengadab mayoritas masyarakat. Sekumpulan masyarakat hanya karena dosa yang dilakukan oleh sirara urung. Kecuali urung yang melakukan dosa tersebut sidrawnya dilakukan di hadapan khalayak ramai. Jadi kakalon memandung. Serada di kupi, gedua pak, jambu jaga dan sebagainya. Kakalon main judi, jual beli syik dan sebagainya. Tetapi mampu dan tegah walau lisan hai mungkin mu'en dan kerajaan hari hanta dia kun apa katanya pemerintah dalam kampung hanta dia pegat kanun aturan untuk melarang permainan judi tersebut hanta dia wahum qadiruna ala ayun kiruh sedangkan kita mampu untuk tak ingkari tak cekap tetapi hanta kita cegah Quran pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza fa'alu dzalika 'adaballahu al-'ammah wal khassah menyanyian yang terjadi maka Allah akan mengadab masyarakat tersebut secara keseluruhan baik yang main judi dan yang kan main judi tersebut tentu yang dimuliakan oleh Allah nyo yang sangat perlu dan nyo khawatirkan menancit kadang-kadang kepada pelaku perjudian itu sendiri perlu kita nyo ketahui bahwa salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun nas mu'af illa al-mujahid yabitu ahaduhum ala dhanbin qad satarahu Allah fa yusbihu fa yakshifu ma satarahu Allah alaihi. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mudah ampun siraro hamba Allah yang melakukan kemaksiatan secara tersembunyi-sembunyi tiroi di rumah roi dalam kamar yang lalu pun tetapi sangat sukar han mudah hukum Allah sirah hamba Allah yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Kibat makna secara terang-terangan termasuk di dalamnya adalah hukum maksiat sirah lalu watetru tubuh arti watekuro watekarame urun berbangga-bangga dengan maksiat tersebut. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksiat itu sukar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada orang yang melakukan perjudian dalam khalayak ramai. Anda yang menginfirau sekalipun itu adalah dosa besar. Maka mudah Allah nafumah syarat dengan taubatan nasuha. Tetapi ketika dilakukan di dalam khalayak ramai sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin ketika beliau menjelaskan sebab-sebab dosa kecil menjadi besar. Salah satunya adalah menampakkannya di hadapan manusia, apalagi manusia yang lain mengikutinya, maka dosa besar tersebut akan bertambah lebih besar lagi. Itu yang dimuliakan oleh Allah, makanya yang perlu kita ketahui bersama, apabila muncul kemungkaran orang permainan judi tersebut di warung-warung kopi, di dalam khalayak ramainya guna pencegahan kita bersama. Maka amikum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendak ia melarang dengan kekuasaannya. Wa in lam yastati' fa bi lisanihi, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bil qalbi wa dzalika dhaful iman. Dan apabila han mampu dengan perbuatan kekuasaan, han mampu dengan lisan, maka hendak ia membenci di dalam hatinya, tetapi itu adalah karakter iman yang paling lemah dimiliki oleh seorang mukmin. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Nyo yang berlihat dan nyo perhatikan bersama. Bahkan jika kita nyo merujuk, mengupas lebih dalam daripada asal kita kuning, orang yang main tebak-tebakan termasuk permainan domino, hit domino tersebut, sekalipun hanada tu syik, orang yang main jackpot,
orang yang mengendadu nardasir di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hana melakukan transaksi perjudian di dalamnya, hukum permainan tersebut adalah haram. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Orang yang menyendadu narda di dalam kitab Majmu' Syarih Muhadzab Imam An-Nawawi rahimahullah taala, langsung beliau menjelaskan bentuk kubus memiliki sisi-sisi, nah titik 1, titik 2, titik 5 sampai titik 6. Berarti sebenarnya dadunya kapal dan buah kejudi. Orang yang mainnya sekalipun hana main judi, orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lebih tegas lagi, man la'iba bin nardashir faqad Allah sajadahu fil lahmil khinzir. Orang yang main dadu, main shit, main jackpot dan sebagainya, termasuk main ular raga. Walau pada ini, kata-kata dadu, buruk dalam. Perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqa'annama Allah sajadahu fil lahmil khinzir. Hukum ni sama ada saya yang lakukan lagi baju sibuk. Dijelaskan di dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Akhir hadis dua buah jawab. Kenapa mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala mengharamkan permainan dadu? Permainan berok-berok dadunya diharamkan di dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab yang heboh lainnya kesepakat bahwa itu adalah haram. Lalu di dalam kitab Hasyiah Jamal beliau sebutkan, Imam Ar-Rafi'i beliau sebutkan bahwa wahasiluhu yuqasu bihima ma fi ma'nahima, dikiaskan kepada dua buah permainan dan daripada seluruh permainan terhadap hukumnya. Hukum permainan memandung lebih pada dua buah permainan yang tertulis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua buah permainan tersebut an-nardu fahum dadu, kemudian syatranji tabok. Kumana syatranji adalah sekak, nah biasa naraja yang biasa kita kalau. Quran disebutkan oleh Imam Rafi'i, al-mama mu'tamaduhu tahmin fayuhramu, sebuah permainan yang sifat di dalamnya adalah tebak-tebakan, termasuk menyatakan lekatnya roh di dalam permainan domino yang dimainkan oleh dulu, sekalipun hendak main judi, walau lam yakun fihi qimar, ditulis di dalam syarah kabir, maka hukumnya adalah yuhramu, diharamkan sekalipun hendak judi. Wa amma mu'tamaduhu tadqiqul fikri, adapun satu permainan yang mengolah fikir, menajamkan strategi, fayukrahu, itu dimakruhkan. Hukum dasar main teka dan permainan lain yang payah terfikir, yang sifatnya ketebak-tebakan, hukumnya makruh. Kecuali salah satu daripada lima. Dan salah satu daripada lima bakal kuat main teka tersebut, meninggalkan kewajiban seumpama sembahyang. Tengok ada berumur, yang hukum dari makruh berubah menjadi haram. Atau dapat yang kanyona caci umpatan, pada main tersebut dalam takik ketikop, nana carut kop, nana kumalegop, nanti dalam permainan tersebut, hukumnya berubah dari makruh menjadi haram. Atau dapat yang meyakini bahwa permainan tersebut adalah haram, karena heboh mazhab selain mazhab Syafi'i. Mereka itu sepakat bahwa sesungguhnya permainan catu fuka itu sendiri pun haram, kecuali mazhab Imam Syafi'i karena pernah dimainkan oleh Nabi. Tetapi apabila kita nyona heboh bunuh, limang bunuh, maka hukumnya berubah menjadi haram. Atau pada main sekat tersebut, kita nyona unsur perjudian, itu pun menjadi haram. Tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk yang menjadi sifat haram bak permainan sekat yang datang hukumnya adalah makruh berubah menjadi haram, kita nyomain secara lebih cukup lebih bengah support kita nyomainnya. Sekalipun hendak tinggal sembahyang, sekalipun yang kita nyawa hanya di dalamnya perjudian, karena akan meruntuhkan, merubah. Itu yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi perhatian kita bersama. Maka permainan ship, domino dan sebagainya, yang perlu kita perhatikan. Katanya mbak ulung, mbak muda, mbak remajanya, permainan main hip domino. Nah kalau ship hana, jangan kita pergi kahlu, buatnya kahlu. Mengenai pulau ship, maka hukumnya dua buah harum. Yang pertama haram judi, yang kedua adalah haram karena permainan tersebut termasuk daripada anwa'ul lahwin yuhram, di dalam kategori permainan-permainan yang diharamkan di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Nyo menjadi sebab yang sangat kuat kenapa Bani Nadir, suku Yahudi tersebut diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Madinah.
Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab Bani Nadir tersebut terusir daripada kota Madinah sejak kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirara orang yang memusuhi Rasulullah berkaitan dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, apabilanya orang Islam statusnya berubah menjadi murtad, apabila kafir dhimmi berubah statusnya menjadi kafir harbi yang layak untuk diperangi. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jidau Nabi halal yang tinggal fitrata ahli baiti, yaitu daripada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid, Syarif, Habib dan sebagainya. Kitanya pun terlarang untuk membenci mereka. Oh hana habaib bagdanyo, hana Syarif bagdanyo, hana Sayyid daripada keturunan Nabi bagdanyo, so yang layak untuk kita hormati. Merujuk pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah para alim ulama. Man sabbal ulama faqad dhahaba nasibu akhirati. Semata yang mencaci maki alim ulama, yang membenci mereka atas dasar yang tidak dibenarkan, maka mereka itu telah kehilangan bagian akhiratnya. Itu bagian akhirat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan surga yang sangat istimewa, bisa-bisa akan yang gadah, dikarenakan kita yang membenci para alim ulama yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa man sabbal umara faqad dhahaba nasibu dunya. Adapun orang yang mencaci maki pemerintah itu bisa-bisa kehilangan bagian dunia. Mencaci pemerintah gadah bagian dunia. Tetapi mencaci alim ulama pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hamba Allah yang akan amanahkan oleh Allah ilmu agama di dalamnya, bengeh kedanyo, iri kedanyo, dengki kedanyo, hamekan dan sebagainya, siap-siap bagian teristimewa daripada Allah kedanyo di negeri akhirat bisa-bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu yang dimuliakan oleh Allah, dengan momen-momen kedanyo mantang di dalam suasana peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus dilakukan oleh umat Muslim Aceh sampai Nuhaturo di mana saja, maka mari kita jauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki oleh suku Nadir daripada Bani Yahudi, di mana sifat-sifat tersebut merupakan dosa-dosa besar dan isu-isu besar yang ingin dihilangkan oleh Allah melalui syariatnya di dalam Al-Quranul Karim.